0404022 dari Prodi Teknologi Rekayasa Pelengkap Lunak. Nah, di sini adik saya di sini yaitu untuk menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah UI UX, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang telah saya buat, dan saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas agar dapat dan mudah dimengerti. Semoga enjoy dengan penjelasan saya. Langsung saja di sini ke aplikasinya. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi cuaca untuk perangkat mobile. Nah, aplikasi ini menampilkan informasi cuaca seperti suhu, kondisi cuaca, dan perkiraan cuaca yang akan mendatang. Nah, aplikasi ini juga menampilkan informasi tambahan seperti kecepatan angin, tekanan udara, dan kelembapan. Latar belakang saya membuat aplikasi ini adalah untuk membantu pengguna mengetahui kondisi cuaca saat ini dan perkiraan cuaca di masa depan, yang mana itu akan sangat membantu bagi user jika ada aktivitas yang akan mendatang. Di aplikasi ini juga dapat membantu pengguna untuk merencanakan kegiatan mereka dan berpakaian dengan tepat untuk kondisi cuaca yang akan mendatang. Nah, mengapa saya ngambil aplikasi ini? Jadi saya ingin membuat aplikasi yang hanya orang Indonesia saja yang pakai. Jadi aplikasinya dikembangkan di Indonesia. Jadi saya ingin menunjukkan si aplikasi ini hanya untuk pengguna warga Indonesia saja. Nah, aplikasi ini menampilkan informasi cuaca dalam bahasa Indonesia dan menggunakan satuan ukuran yang umum digunakan di Indonesia. Jadi karena aplikasinya itu hanya untuk warga Indonesia, jadi lebih tertata atau lebih bagus karena hanya tertuju ke negara Indonesia saja. Lanjut ke server saya. Jadi bisa dilihat, ya ini adalah seorang pengguna lah ya, yang membutuhkan aplikasi Weather ID, aplikasi yang telah saya buat untuk mendapatkan informasi cuaca yang akurat dan terpercaya. Jadi ini adalah target market yang ideal untuk aplikasi Weather ID karena ia membutuhkan solusi yang praktis dan mudah digunakan untuk mengetahui kondisi cuaca saat ini. Nah, bisa dilihat itu. Jadi Seani ini tertarik dengan berbagai musim gitu ya. Tapi permasalahannya dia sangat sibuk dengan dunia artisnya. Jadi tidak tahu kondisi cuaca di luar. Maka dari itu saya memberikan solusi dengan memberikan aplikasi yang telah saya buat ini gitu. Jadi lalu ada user model. Nah, ada beberapa poin di sini yaitu kesehatan dan keamanan. Jadi untuk menghindari resiko akibat cuaca yang buruk, jadi seperti hujan lebat, panas ekstrim, atau badai. Jadi kan bisa saja ingin ada aktivitas di luar, di lapangan, bermain voli atau bulu tangkis yang di lapangan, tiba-tiba hujan gitu kan, nggak enak. Adanya aplikasi ini itu untuk itu. Lalu efisiensi waktu, untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan mengetahui kondisi cuaca sebelum memulai aktivitas. Jadi contohnya kita nggak terjebak hujan, misalkan pakai motor ke kampus atau kemana gitu. Lalu yang ketiga ada perencanaan aktivitas. Jadi kita memilih pakaian gitu, transportasi dan kegiatan sesuai kondisi cuaca yang telah diprediksi oleh aplikasi gitu. Lalu ada kepuasan pribadi. Nah, dia merasa tenang dan terinformasi gitu dengan mengetahui adanya kondisi cuaca terkini dan yang akan mendatang. Jadi lebih tenang aja. Misalkan jam 1 ada hujan, nah, ketahuan, jemuran diangkat gitu. Lalu ada frekuensi penggunaan, yaitu memeriksa aplikasi cuaca secara rutin, terutama sebelum memulai aktivitas di luar ruangan. Lalu saya akan menjelaskan user task. Nah, user task itu seperti ini. Jadi apa sih yang harus dilakukan ketika membuka aplikasi itu? Nah, ketika membuka itu pertama harus mengizinkan akses lokasi, karena jika tidak diizinkan itu tidak akan keluar gitu. Harus membutuhkan izin lokasi. Lalu yang kedua ada memeriksa informasi cuaca.
Jadi sebelum ya gunanya aplikasi ini untuk itu gitu. Lalu ada prediksi cuaca juga, lalu ada mencari informasi cuaca di berbagai lokasi. Misalkan Anda tinggal di Purwakarta, ingin melihat keadaan di Jakarta, bisa banget. Lalu ada akses informasi tambahan, jadi seperti kualitas udaranya seperti apa, bagus atau tidak, atau ada pancaran UV-nya gitu. Lalu ada unit pengukuran, jadi bisa diubah-ubah oleh user tergantung kebutuhan si user itu inginnya seperti apa. Jadi ada Fahrenheit, Celsius, dan kilometer, itu bisa dirubah ke yang lain-lainnya. Jadi saya akan menjelaskan ini spesifikasinya. Untuk spesifikasinya tidak terlalu berat ke aplikasinya, ini bisa menggunakan handphone yang cukup menengah aja sudah bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, langsung saja ke prototipenya ya. Pertama, user akan ditujukan ke tampilan yang seperti ini, lalu diklik saja. Nah, di sini itu akan muncul langsung ke desktop utama. Jadi tergantung wilayah yang Anda masukkan lokasi awal gitu kan. Bisa di slide ke bawah. Nah, ini bisa digeser. Nah, ini suhu hari ininya gitu. Jadi suhu besok akan seperti ini, dan suhu ini akan terasa, nah, suhu lusa akan terasa seperti itu. Ini tuh perkiraan 3 hari ke depan, dan ini adalah perkiraan hari ininya. Ini perkiraan untuk 1 minggu ke depan akan seperti ini contohnya. Nah, ini tuh informasi tambahan yang telah saya bilang tadi. Nah, ini tuh suhu yang tadi itu di atas ini 19 derajat itu terasa seperti 36 contohnya. Lalu ada hembusan anginnya berapa, kelembapannya berapa, ini pancaran sinar UV-nya berapa. Ini contohnya seperti visibilitas tuh kabut ya. Nah, ini tekanan udaranya berapa. Nah, seperti ini. Bisa kita tambahkan lokasi, contohnya pencet. Kan udah ada nih Purwakarta otomatis. Kita cari deh. Bisa pencet sini, bisa diketik, atau bisa pencet yang ada di sini rekomendasinya. Coba saya ingin ke Depok aja deh. Depok. Nah, pencet Depok. Langsung ke Depok nih, terganti. Bisa juga sama, bisa dilihat. Ataupun Anda mau langsung klik aja di sini Jakarta. Nah, langsung muncul Jakarta. Nah, munculnya Jakarta. Nah, yang saya bilang tadi ada fitur tambahan, yaitu bisa mengatur ini sesuai yang Anda inginkan gitu kan. Nah, Anda inginnya apa? Misalkan suhunya Anda ingin rubah dari Celsius ke Fahrenheit, atau anginnya Anda ingin mengubah bawaannya kan kilometer per jam tuh jadi detik, atau tekanan udara dan visibilitas lainnya gitu kan. Jadi lebih mudah gitu kan. Nah, untuk user pengguna itu bisa kesini nanti di setting gitu. Oke, mungkin cukup segitu saja penjelasan dari project yang telah saya buat. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dan jika ingin melihat prototipenya boleh seperti ini. Nah, ini masuk ke sini ya. Nah, seperti ini.